Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kenti di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Dan untuk yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Karena di video kali ini aku akan membawakan salah satu konten cerita lagi mengenai Firaun terakhir dari Mesir kuno, yaitu Ratu Cleopatra. Namun aku di sini akan membahas sang ratu ini terkenal memang sangat-sangat cantik, cerdas, ataupun bisa dibilang merupakan salah satu ratu yang banyak banget digemari oleh para bangsawan dan laki-laki pada saat ia memimpin di Mesir kuno. Nah, ternyata Ratu Mesir kuno yang biasa disebut dengan Ratu Cleopatra ini sekitar 20 tahun dalam masa kepemimpinannya ada beberapa gosip-gosip yang menerpa dan menyebar dalam masyarakat, yaitu tentang mitos seksual dari Ratu Cleopatra ini. Kenapa bisa sampai terjadi ataupun banyak orang yang mengira-ngira ratu ini memang banyak banget orang yang menginginkannya, dan mitos seksualnya ini akan aku bahas sekarang di 5 mitos seksual Ratu Cleopatra. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, yang pertama Pelatio dengan 100 bangsawan. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu Pelatio ini apa, Pelatio ini merupakan salah satu seks oral yang dilakukan oleh Ratu Cleopatra sendiri itu dengan 100 bangsawan pada masa ia menjalani pemerintahannya. Kenapa ia bisa sampai melakukan seperti itu? Itu biasanya ada di satu artikel bahwa ia menyebutkan sebagai ratu yang sangat pintar dan cerdik, yaitu bisa menguasai apapun dan melakukan apapun yang ia inginkan. Jadi kalau misalnya ia ingin bercinta dengan 100 bangsawan, ia akhirnya bisa melakukannya. Tapi guys, kalau zaman dulu ternyata misalnya seorang ratu melakukan seks oral seperti ini, itu Ratu Cleopatra ini kan memiliki pengikut-pengikut yang sangat banyak pada zaman ia memimpin di Mesir kuno. Itu merupakan suatu kebanggaan sebagai pendeta ataupun aset bahwa pemimpinnya bisa melakukan hal seperti itu. Wow, seks oral dengan 100 bangsawan. Yang kedua, ada bercinta dengan 1000 pria berbeda selama seminggu. Hal ini ternyata dilakukan untuk mendapatkan atau menginginkan si Cleopatra sendiri ini menjadi pendeta aset. Cleopatra ini harus terlebih dahulu bercinta dengan 1000 pria selama seminggu, dan pada masa itu seminggu sama dengan 10 hari. Jadi Cleopatra berhasil menuaikan tugasnya kurang dari seminggu. Nah, ini merupakan salah satu seks ataupun mitos dari si Ratu Cleopatra yang kurun waktunya itu dikasih seminggu. Itu harus bercinta dengan 1000 pria, tapi ia bahkan menyelesaikannya kurang dari seminggu ataupun 10 hari. Kalau zaman dulu katanya seminggu itu ada 10 hari, kalau sekarang kan 7 hari. Itu bisa bayangkan gak sih? Kalian bisa lihat di video ini, si Ratu Cleopatra ini memang ratu yang memang sangat cantik, terus anggun, dan ternyata nanti akan aku bahas dari beberapa pakaiannya yang ia kenakan seperti riasan mata itu memiliki makna-makna tersendiri. Bahkan kematiannya pun masih menjadi tanda tanya seperti pada zaman sekarang. Kalau dulu ternyata kematian Ratu Cleopatra ini dilansir karena ia tergigit ular, tapi banyak banget yang menerka-nerka ia ini tidak digigit ular, melainkan ia ini sengaja meminum racun yang ia buat sendiri, lalu memasukkannya ke dalam koktail lalu meminumnya. Lanjut, yang ketiga, bercinta sebagai ritual pembersihan lelaki dan kesuburan. Dan menurut beberapa sekte keagamaan aset, sebagai seorang pendeta, Cleopatra harus menjalankan ritual seks sebagai perlambang pembersihan dosa laki-laki dan demi kesuburan negerinya. Ternyata zaman dahulu ini masih mempercayai bahwa seks itu merupakan salah satu kegiatan yang memang harus dilakukan untuk gimana caranya zaman dulu orang itu bisa dibanggakan ataupun menjadi pendeta aset pada suatu kerajaan, dimana orang-orang zaman dahulu ini masih mengiyakan apa yang dilakukan oleh ratu pada zaman terlebih dahulu, karena waktu itu kan ratunya memang sangat berkuasa, cantik, pintar, dan kalau nggak salah bisa beberapa bahasa yang ratu-ratu setempat itu nggak bisa. Jadi Cleopatra ini memang terkenal dengan ratu serba bisa dan memang diacungi jempol sih. Tapi yang bikin tanda tanya adalah kematiannya dia, karena kan dia
sekaligus membunuh dua saudara kandungnya. Akhirnya ia dikejar sampai di Mesir dan mungkin merasa terancam, akhirnya melakukan bunuh diri atau minum racun ataupun digigit ular. Itu masih tanda tanya. Next, yang keempat, melakukan pernikahan incest. Nah, pernikahan incest ini wajar dilakukan pada saat di Mesir kuno. Kenapa? Untuk menjaga tahta dan garis keturunan bangsawan. Akhirnya Cleopatra pun diceritakan menikah dengan adiknya yang baru berusia 10 tahun, yaitu Ptolemy 13 Theos Philopator. Guys, zaman dulu masih terkenal banget pernikahan antar saudara supaya tidak menghilangkan garis keturunan bangsawan mereka. Jadi mungkin dulu sebelum menikah dengan raja-raja, si Cleopatra sendiri ini menikah dengan adik kandungnya sendiri yang baru berusia 10 tahun. Apakah mungkin bercinta atau tidak? Pastinya iya bercinta, karena dalam kehidupan seksualnya Cleopatra sendiri itu sudah sangat menghebohkan. Bercinta dalam kurun waktu kurang lebih dari seminggu dengan 1000 pria iya, terus seks oral dengan 100 bangsawan juga iya. Next, yang terakhir ada bercinta untuk mendapatkan tahta. Ternyata Cleopatra ini memanfaatkan kemarahan Julius Caesar terhadap Firaun yang tengah berkuasa pada saat itu, Ptolemy yang ke-12, karena telah membunuh menantunya. Ia pun akhirnya menyusup melalui gulungan permadani. Akhirnya Cleopatra ini berhasil merayu Caesar untuk bersama-sama menggulingkan tahta, tapi Ptolemy 12 ini akhirnya tewas ditenggelamkan di sungai Nil, dan akhirnya Cleopatra ini naik tahta, dan dari percintaan dengan Julius Caesar ia dikaruniai seorang putra yang bernama Ptolemy Caesar atau Caesarion. Nah, untuk memperebutkan tahta mereka ataupun tahta dari seorang ratu Mesir ini, ia pun akhirnya tega menggulingkan salah satu saudara, bisa dibilang saudara seperti itu, untuk ia akhirnya naik tahta menjadi seorang pemimpin di sana. Kalau misalnya dibilang pintar, ia memang sangat pintar, cerdik, dan juga cantik. Bahkan misalnya bawahannya yang sangat menurut kepada si Ratu Cleopatra ini, kalau misalnya dia menyuruh apapun akan ia lakukan. Oke guys, itu dia tadi 5 mitos seksual tentang Ratu Cleopatra. Tapi untuk Ratu Cleopatra ini akan aku menjadi beberapa part atau bagian, dan masih banyak banget yang akan aku bahas tentang Ratu Cleopatra ini. Mungkin beberapa sisi hal yang belum kalian ketahui tentang Ratu Mesir yang cantik ini pada Mesir kuno, dan memang memimpin selama 20 tahun dan menjadi ratu terakhir atau Firaun terakhir di Mesir kuno. Nah guys, next cerita aku akan membahas beberapa hal-hal yang belum kalian ketahui tentang Ratu Cleopatra, dan juga aku akan membahas fakta-fakta yang melegenda dari Ratu ataupun Firaun terakhir Mesir kuno ini. Jadi buat kalian semua jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Mungkin sekian dulu dari mitos seksual dari Ratu Cleopatra. Nextnya akan lebih seru tentang pembahasan Ratu ini karena memang sangat-sangat terkenal sampai sekarang. Dan sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye-bye!